Jika kalian belum menonton video sebelumnya, admin sarankan untuk tonton terlebih dahulu, agar kalian dapat memahami video ini. Admin bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin jadikan alur cerita agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari Shinju berparas seperti wanita akhirnya menemukan lokasi keberadaan Kawaki dan Mitsuki yang menyembunyikan diri dari kejarannya. Saat itu, dia melemparkan batang besi ke arah tubuh Kawaki dan Mitsuki. Tapi tiba-tiba, Boruto dan Sarada datang untuk menangkis serangan tombak besi milik Shinju itu. Setelah berhasil menangkis serangan dari Shinju yang berparas seperti Moegi, Sarada langsung mengeluarkan Jutsu Katon Gokakyo ke arah Shinju tersebut, sedangkan Boruto membawa Mitsuki dan Kawaki menjauh dari tempat itu. Melihat jutsu api milik Sarada mendekati dirinya, Shinju berparas seperti perempuan dengan santainya menghindari serangan tersebut, dan mengeluarkan Jutsu Doton untuk mengekang pergerakan Sarada. Alhasil Sarada secara tidak sadar masuk ke dalam jutsu tanah milik Shinju itu dengan kondisi terkubur setengah badan. Boruto yang melihat Sarada dalam kondisi berbahaya, langsung melemparkan pedang miliknya yang dilapisi Jutsu Raiton, dan membuat Kage Bunshin yang muncul secara tiba-tiba dari balik Shinju itu. Boruto melakukan taktik pengalihan agar dia bisa mengeluarkan Sarada dari kekangan Jutsu Doton milik Shinju yang bernama Matsuri. Melihat Bunshin Boruto yang muncul tiba-tiba di belakang tubuhnya, Shinju yang bernama Matsuri langsung mengeluarkan jutsu air yang menusuk semua Bunshin Boruto yang hendak menyerang tubuh aslinya. Boruto yang melihat itu, langsung segera bergegas mengeluarkan Sarada dengan berpindah tempat memakai Hiraishin no Jutsu. Matsuri yang melihat Boruto berhasil melepaskan Sarada dari jutsu tanahnya, dia mengeluarkan jutsu lava api secara tiba-tiba di hadapan Boruto. Saat itu, Matsuri secara cepat mengejar Boruto yang hendak kabur untuk berpindah tempat dengan membawa Sarada. Saat melihat jutsu lava api itu mendekati dirinya, Boruto menyerap jutsu tersebut dengan kekuatan karma. Saat Boruto menyerap jutsu api lava milik Shinju bernama Matsuri tersebut, tiba-tiba dia kembali menyerang Boruto dari tempat yang sama dengan jutsu naga air. Boruto yang belum selesai menyerap jutsu lava tersebut dengan kekuatan karma, dipaksa harus bersiap untuk mendapatkan serangan selanjutnya dari Shinju bernama Mitsuri tersebut. Sarada yang melihat Boruto terpojok untuk menghadapi kekuatan Shinju itu, dia mengeluarkan Jutsu Katon dalam skala yang cukup besar agar dapat memadamkan naga air milik Shinju yang bernama Matsuri itu. Alhasil terjadi ledakan yang sangat luar biasa dibarengi oleh kabut yang menutup pandangan mereka semua. Shinju yang bernama Matsuri yang tahu tujuan Boruto datang ke tempat ini, tidak memberi sedikit waktu untuknya untuk mengevakuasi Kawaki dan Mitsuki yang menjadi target buruannya. Shinju itu selalu menyerang Boruto dan Sarada dalam waktu yang cepat, tidak ada jeda sedikit pun yang dibiarkan Shinju Matsuri untuk Boruto mengelabuhinya. Sebab dia tidak mau lagi hal sebelumnya terjadi, di mana Boruto dan Kawaki dapat menghindari kejaran mereka. Saat itu Shinju yang bernama Matsuri mengeluarkan jutsu golem tanah magma untuk menyerang mereka semua sekaligus. Boruto yang melihat itu berkata kepada Sarada, "Pergilah sekarang juga Sarada, bawa bros Konoha ini bersamamu, dan juga bawa Kawaki dan Mitsuki sedikit menjauh dari sini, dan sembuhkan mereka terlebih dahulu, agar cakra mereka dapat pulih lagi. Biarkan bagian di sini, aku yang akan menghadangnya." Mendengar itu, Sarada pun mengikuti arahan dan perintah Boruto untuk menjauh dari tempat pertempuran. Shinju yang bernama Matsuri yang melihat Sarada hendak pergi dengan membawa Kawaki menjauh darinya, langsung menyerang Sarada bersama golem magmanya. Boruto yang melihat itu, langsung membuat segel Kuchiyose no Jutsu, dengan memanggil Garagasi ular buta merah. Sontak dengan itu, serangan dari golem magma milik Shinju Matsuri berhasil ditangkis oleh Garaga melalui ekornya. Saat itu Boruto berkata, "Maaf memanggilmu setelah sekian lama Garaga, aku terpaksa melakukan ini, sebab musuh yang kuhadapi membawa monster berukuran besar untuk melawanku." Mendengar itu, Garaga menjawab, "Langsung saja Boruto, tidak perlu banyak basa-basi. Dia yang menjadi targetmu kan? Kalau memang benar begitu, aku akan membunuhnya saat ini juga." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Ya kau benar, aku ingin melakukan teknik itu sekarang juga. Apakah kau bisa?" Garaga yang mendengar ucapan Boruto berkata, "Oh jadi kau langsung ingin mengeluarkan itu, baiklah, aku bersedia Boruto." Setelah Garaga berkata seperti itu, Boruto membuat segel jutsu di tangannya, dan Garaga langsung mengeluarkan muntahan dari mulutnya dan mengarahkannya ke Shinju Matsuri. Setelah Garaga melakukan itu, Boruto menembakkan jutsu Raiton ke arah golem magma milik Shinju Moegi.
Alhasil golem tersebut terkena serangan mereka berdua, dan berubah menjadi patung yang tidak dapat bergerak. Pemandangannya seperti pada saat pertama kali Garaga mengeluarkan jutsunya ke tubuh Chouchou. Shinju Matsuri yang melihat hal itu, langsung mengeluarkan jutsu Doton berskala besar, untuk mengekang pergerakan Garaga. Boruto yang menyadari hal itu akan terjadi, langsung membawa Garaga sedikit lebih menjauh dari jangkauan Shinju itu dengan menggunakan jutsu Hiraishin. Shinju yang bernama Matsuri yang melihat tindakan Boruto berkata, "Kami para Shinju memiliki ego yang semakin besar ketika berhadapan denganmu Otsutsuki Boruto. Kemampuanmu benar-benar merepotkan dan memuakkan bagi kami. Tapi aku rasa, aku mulai paham eksistensi dari setiap kekuatan yang kau keluarkan. Aku rasa kau akan memahami maksud ucapanku sebentar lagi." Di sisi lain, Sarada yang berhasil mengevakuasi Kawaki dan Mitsuki ke tempat yang lebih aman, langsung menyembuhkan mereka dengan kekuatan jutsu medisnya. Saat itu Sarada berkata dalam hatinya, "Aku tidak percaya apa yang terjadi pada mereka berdua sebelumnya. Cakra mereka benar-benar hampir habis dan tidak tersisa sedikit pun. Jika kami terlambat ke tempat ini, aku bisa memastikan sesuatu yang buruk pasti akan terjadi pada mereka." Kawaki yang melihat Sarada menyembuhkan dirinya berkata, "Apa yang kau lakukan di sini Sarada? Bagaimana mungkin kau bisa bersama Boruto ke tempat ini? Apakah kalian sudah membongkar semuanya kepada mereka yang ada di desa?" Mendengar itu, Sarada menjawab, "Berhentilah berbicara untuk saat ini bodoh. Biarkan aku fokus untuk menyembuhkan kalian berdua. Kita tidak punya waktu dan kesempatan untuk melawan mereka. Jadi apa yang kulakukan saat ini kepadamu, agar kau bisa menjaga dirimu sendiri terhadap serangan mereka jika datang mengarahmu?" Mitsuki yang mendengar itu, berkata, "Berhati-hatilah di dekat Boruto Sarada, dia adalah pengkhianat desa. Jika kau tidak mau mati, jangan terlalu percaya padanya." Mendengar itu, Sarada membalas, "Jika memang dia benar seperti yang kau ucapkan, dia pasti tidak akan membantu kalian dalam kondisi berbahaya seperti ini. Jadi diamlah untuk saat ini Mitsuki, aku tidak punya banyak waktu untuk menjawab semua pertanyaan kalian dalam kondisi darurat seperti ini." Di sisi lain, Shinju yang bernama Matsuri berkata kepada Boruto, "Aku sudah menemukan lokasi keberadaan Hidari Boruto. Aku tidak menyangka kau menyembunyikannya di tempat itu, dan aku rasa, kau tahu juga kalau dia sudah lepas dari jutsu kekanganmu. Tapi sangat disayangkan, dia memilih untuk melakukan hal yang lain ke Konoha. Jika dia tahu ada Uchiha Sarada di dekatmu, pasti dia akan segera ke sini. Dan anggap saja, kalau kami ini adalah satu, semua informasi masing-masing dari kami, akan selalu sampai ke mereka semuanya. Anggap saja dia sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini untuk bertemu denganmu yang kedua kalinya Otsutsuki Boruto." Mendengar itu, Boruto menjawab, "Aku tidak terkejut dia dapat lepas dari jutsu itu. Tapi aku sudah mulai mengetahui bagaimana cara kalian memakai semua jutsu yang ada. Kalian secara tidak langsung menyerap cakra seseorang yang sudah berubah menjadi Shinju secara terus-menerus, dan anggap saja, apa yang kalian lakukan adalah membunuh dengan cara menyerap cakra mereka sedikit demi sedikit sampai terkuras habis. Dan kalian mengubah kekuatan mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya dengan cakra Gyubi. Tapi satu hal yang tidak kalian miliki, kalian sama seperti shinobi pada umumnya, dan kalian tidak dapat menyerap ninjutsu layaknya Otsutsuki." Mendengar itu, Shinju bernama Matsuri menjawab, "Aku tahu rasa kekhawatiranmu kepada kami yang semakin lama di dunia ini Otsutsuki Boruto. Kau takut satu hal terhadap keberadaan kami saat ini, dan juga aku dapat membaca isi pikiranmu. Kau merencanakan untuk segera menghabisi kami dalam waktu yang cepat. Kau tidak boleh membiarkan kami terus berkembang dengan ego kami. Jika hal itu terjadi, maka cakra manusia yang kami serap, akan seutuhnya menjadi habis. Dan mereka yang terjebak di dalam Shinju itu akan mati, dan aku tahu kau merasa gelisah akan satu hal terhadap masalah waktu, yaitu Uchiha Sasuke yang sudah berhasil kami salin menjadi pecahan Shinju lainnya. Apakah aku salah Otsutsuki Boruto?" Mendengar itu, Boruto menjawab, "Ya kau benar. Dan aku tidak terkejut mendengar hal itu dari mulutmu. Jadi dugaanku benar. Aku rasa selain kau menyalin jutsu manusia yang sudah berubah menjadi Shinju, kau dapat memiliki kemampuan membaca pikiran seseorang." Setelah Boruto berkata seperti itu, tiba-tiba Shinju yang memiliki paras seperti Sasuke yang bernama Hidari muncul dari atas langit.